selamat datang. Di depan saya ada Infinix Note 60 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukan proses pengaturan perangkat ini. Jadi saat Anda menyalakan perangkat untuk pertama kalinya, Anda akan melihat layar yang sama seperti yang ada di perangkat saya, yaitu halaman pengaturan. Kita akan klik pada tanda panah dan di sini kita akan mencari bahasa yang kita inginkan. Sekarang ini memang menampilkan wilayah atau bahasa yang sesuai dengan wilayah Anda, contohnya bahasa Polandia di sini. Tapi saya sebenarnya akan memilih bahasa Inggris di sini. Amerika Serikat. Nah, wilayah spesifik di sini tidak terlalu berpengaruh untuk bahasa Inggrisnya. Itu tidak benar-benar mengubah apa yang tertulis, dan kita sebenarnya punya pilihan wilayah di halaman berikutnya. Nah, di sini saya mungkin menyarankan untuk memilih wilayah yang merupakan bagian dari Uni Eropa. Ini mungkin ide yang sama sekali tidak berdasar, tapi kalaupun begitu, Anda tidak akan rugi apa-apa. Dari hal itu, dan jika ternyata tidak, maka Anda mungkin justru bisa mendapatkan keuntungan darinya di masa depan. Jadi, alasan untuk memilih negara dari Uni Eropa adalah karena Uni Eropa sedikit lebih ramah terhadap konsumen. Selama itu tidak sampai menghentikan gerakan Stop Killing Games, lalu Anda tahu kantong mereka jadi terisi, tapi terserahlah. Jadi demi tujuan agar lebih ramah konsumen, mereka memang sering mengeluarkan undang-undang yang tidak terlalu disukai oleh perusahaan-perusahaan. Nah, AS justru sebaliknya. Mereka akan mengorbankan Anda demi harapan agar perusahaan bisa meraup untung. Di sini agak sedikit berbeda. Dan seandainya Uni Eropa sampai sangat mengusik perusahaan hingga perusahaan memutuskan untuk hanya mematuhi aturan di wilayah ini dan tidak mengubahnya secara global atau pada dasarnya berhenti beroperasi di sini, mereka tetap harus mengubahnya. Itu tidak terelakkan. Nah, jadi pada titik itu biasanya seperti yang saya katakan itu adalah perubahan yang ramah konsumen. Jadi artinya jika Anda berasal dari sini, Anda berpotensi mendapatkan perubahan ini. Sebagai situasi hipotetis, katakanlah, Google benar-benar mengunci Android dan hanya mengizinkan Anda menginstal aplikasi dari Play Store atau aplikasi yang telah ditandatangani oleh mereka, lalu Uni Eropa mulai menganggap ini sebagai perilaku yang benar-benar memonopoli dan menyuruh Google untuk berhenti, dan Google mungkin melakukannya hanya di Eropa, tetapi tidak di tempat lain. Dan dalam kasus ini, jika Anda memilih bahwa Anda berasal dari Polandia sebagai contoh, Anda mungkin bisa menginstal aplikasi dari mana saja yang Anda inginkan, tidak peduli apakah aplikasi tersebut ditandatangani atau tidak, berbeda dengan apa yang Google inginkan untuk Anda lakukan. Jadi begitulah intinya. Tapi seperti yang saya katakan, ini bisa jadi sama sekali tidak berdasar, dan saat ini kami tidak punya cara untuk memastikannya apakah hal ini akan benar-benar berhasil. Baiklah, lanjut ke berikutnya. Kita punya ketentuan penggunaan. Jadi kita punya ketentuan penggunaan di sini dan kebijakan privasi. Anda bisa membaca keduanya dan mungkin disarankan untuk melakukannya, tapi jika tidak, jangan khawatir. Tidak ada yang melakukannya. Kita centang saja kotaknya di sini dan lanjut. Lalu kita mendapatkan pengaturan menggunakan perangkat lain. Sekarang izinkan saya menampilkan perangkat lain dan Anda bisa melihat di perangkat lain tersebut muncul pop-up seperti ini, atur perangkat baru, dan saya bisa klik atur dan apa yang akan diperintahkan kepada saya adalah saya rasa perangkat ini akan menampilkan satu angka yang terlihat. Katakanlah 69. Mantap. Dan ponsel satunya yang tadi memunculkan pop-up itu akan menampilkan sesuatu seperti 126.972 misalnya kan. Dan yang perlu saya lakukan hanyalah memilih angka yang bisa saya lihat di sini. Perlu memilihnya dari 3 angka yang ada di perangkat satunya. Setelah saya melakukannya, saya mungkin juga perlu mengonfirmasi kunci layar yang ada di ponsel satunya itu, lalu sistem akan memindahkan semua data seperti terutama akun Google dan segala hal yang terhubung dengan akun Google, jadi kontak, foto, aplikasi. Sejujurnya, ini cara yang sangat bagus untuk memindahkan semua akun Anda dengan cepat tanpa perlu masuk ke akun-akun tersebut. Jika akun tersebut sudah masuk di perangkat itu, akun-akun tersebut akan dipindahkan ke sini tanpa Anda perlu memasukkan kata sandi sama sekali. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mencocokkan angka dan kunci layar tersebut, dan selesai. Selanjutnya kita punya masukkan kartu SIM. Saya memang sudah mengeluarkannya, tapi ini bukan langkah wajib. Anda bisa melewatkan langkah ini sepenuhnya jika mau. Berikutnya kita punya sambungkan ke Wi-Fi, dan sekali lagi ini opsional. Anda tidak perlu terhubung ke jaringan jika tidak mau, jadi saya akan melewatkannya. Sekarang, pada saat ini perangkat sedang disiapkan dalam apa yang bisa dianggap sebagai mode offline.
Saya tidak memiliki kartu SIM di sini maupun koneksi ke Wi-Fi, dan ini bisa mengakibatkan, pertama, ponsel mengatur tanggal dan waktu yang salah, yang mungkin akan memunculkan halaman bagi saya untuk memperbaikinya. Jika saya menghubungkannya ke jaringan apapun, itu akan benar-benar melewati halaman tersebut. Saya tidak akan bisa masuk ke akun Google, memulihkan aplikasi dan data, serta mendapatkan pembaruan perangkat lunak. Ini hanya berlaku untuk pengaturan awal, dan setelah pengaturan selesai, Anda sekarang dapat mengubah semua hal ini di pengaturan. Sekarang, beralih ke apa yang terlihat saat ini, kita memiliki metode pembukaan kunci. Kita memiliki 3 metode yang berbeda. Jadi kita punya sidik jari, pengenalan wajah, dan di bawah kata sandi, kita punya pin, pola, atau kata sandi. Nah, untuk 2 opsi pertama, yaitu biometrik, Anda akan selalu perlu memilih pin, pola, atau kata sandi, karena biometrik tidak 100% dapat diandalkan. Dan pada saat biometrik gagal membuka kunci perangkat Anda karena alasan tertentu, mungkin karena ada sedikit noda di wajah atau jari Anda selalu bisa mengandalkan pin, pola, atau kata sandi tersebut yang tidak terpengaruh oleh noda-noda itu. Nah, saya juga menyarankan setidaknya untuk mengatur pin, pola, atau kata sandi pada perangkat Anda. Anda tidak perlu menggunakan biometrik, tetapi setidaknya aturlah sesuatu seperti pin. Alasannya adalah, jika Anda kehilangan perangkat Anda, tentu saja perangkat itu menyimpan semua informasi pribadi Anda, jadi siapapun yang menemukannya akan lebih baik bagi Anda jika mereka tidak memiliki akses ke misalnya semua foto Anda, katakanlah apapun isi foto-foto itu. Nah, manfaat tambahannya adalah biasanya ponsel Anda juga akan masuk ke akun Google, biasanya. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang menonton video ini mungkin melakukannya, tetapi banyak orang yang akan melakukannya. Dan dalam kasus ini, jika Anda kehilangan perangkat Anda dan seseorang menemukannya, lalu bersikap brengsek dan tidak ingin mengembalikannya karena, hey, mereka menemukannya secara sah, setidaknya Anda bisa membalas dendam dan fakta bahwa si brengsek yang menyebalkan ini, si sampah masyarakat yang menahan ponsel Anda karena mereka menemukannya dan Anda tidak tahu siapa orang itu, ya, mereka tidak akan bisa menggunakannya karena Anda memiliki kunci layar dan Anda memiliki akun Google. Mereka tidak tahu kunci layarnya, jadi tindakan terbaik berikutnya bagi mereka adalah mengatur ulang ponselnya. Sayang sekali bagi Anda karena Anda akan kehilangan data, tetapi Anda bisa merasa senang karena tahu bahwa mereka tetap tidak akan bisa menggunakannya. Karena begitu mereka mengatur ulang ponselnya, sekarang mereka malah dalam masalah yang lebih besar karena sekarang ponsel itu memberitahu mereka, oh, selama pengaturan, Anda tahu, sambungkan ke jaringan. Begitu Anda menyambungkannya, Anda tahu apa? Verifikasi bahwa itu benar-benar Anda. Berikan kami kunci layar Anda atau akun Google Anda yang sebelumnya masuk. Jika Anda tidak bisa melakukan salah satu dari itu, ya, Anda tidak bisa benar-benar menyelesaikan pengaturannya. Jadi Anda tidak bisa benar-benar menggunakan ponselnya. Jadi Anda bisa sedikit, Anda tahu, tertawa paling akhir kurasa. Bagaimanapun seperti yang saya katakan, lakukan seperti yang saya lakukan, bukan seperti yang saya katakan. Maaf, kebalikannya. Lakukan seperti yang saya katakan, bukan seperti yang saya lakukan. Ini ponsel kantor, Jadi saya tidak benar-benar mengatur kunci layar di sini, tapi saya sarankan Anda melakukannya. Lanjut, kita punya layanan Google. Sekarang, saya akan meluangkan sedikit waktu untuk mengomel tentang omong kosong ini, supaya kita sadar apa yang sedang kita hadapi di sini. Kalau Anda sama sekali tidak peduli dengan privasi Anda dan apa yang Anda hadapi di sini, silakan saja lewati bagian ini beberapa menit. Tapi kalau Anda peduli, saya akan membahasnya secara mendalam dan membicarakan hal ini, serta apa artinya ini bagi Anda. Jadi mari kita mulai dengan lokasi. Deskripsi singkat. Saya tidak akan membaca semuanya. Mengizinkan aplikasi dan layanan dengan izin lokasi untuk menggunakan lokasi perangkat Anda. Akurasi lokasi menggunakan informasi tentang sinyal nirkabel seperti titik akses Wi-Fi, menara jaringan seluler, dan GPS. Itu saja yang sebenarnya penting. Dengan mematikannya bukan berarti ponsel Anda tidak lagi menggunakan koneksi ke Wi-Fi, GPS, dan hal-hal semacam itu dan ponsel Anda sedang dilacak. Itu hanya mencegah aplikasi dan layanan agar tidak bisa menggunakan ini, katanya. Saya bilang katanya karena itu tidak ada artinya sama sekali. Itu juga tidak mencegah Google mengakses informasi ini karena bisnis Google adalah mendapatkan informasi Anda dan menjualnya. Mereka tidak menganggap diri mereka sebagai layanan atau aplikasi. Ini lebih seperti sistem operasi. Jadi, itu satu masalah. Dan nomor 2, Anda punya orang-orang brengsek yang menyeramkan seperti Zuckerberg yang melihat hal semacam ini. Anda menyuruhnya untuk tidak melakukan sesuatu, dan dia seharusnya terikat secara hukum oleh hal ini, tapi dia malah menganggapnya sebagai pedoman umum lalu bilang, persetan dengan itu, saya tetap akan mengambil data Anda.
Dan sekarang dia terkena gugatan class action. Mampus lu pecundang. Jadi jelas, saya akan membatalkan pilihan itu terlepas dari apa ide Anda di sini karena ketika bajingan menyeramkan seperti Zook, memutuskan untuk mengabaikan apa yang Anda suruh mereka lakukan dan benar-benar melanggar privasi Anda, setidaknya Anda bisa tahu bahwa ketika mereka dibawa ke pengadilan dalam gugatan class action, Anda bisa mendapatkan sedikit uang dari mereka. Anda bisa menguras uang mereka sedikit. Sekarang lanjut, kita punya izinkan pemindaian yang secara otomatis mati bersamaan dengan lokasi. Sekadar untuk menunjukkan ini lagi, Anda bisa lihat, nah itu dia. Nah, izinkan pemindaian memungkinkan aplikasi dan layanan, untuk memindai jaringan Wi-Fi dan perangkat terdekat kapan saja, bahkan saat Wi-Fi atau Bluetooth mati, yang merupakan bagian terpenting, yang berarti ponsel Anda, meskipun Anda merasa sudah mematikan Wi-Fi atau Bluetooth, sebenarnya tidak pernah benar-benar mematikannya. Ponsel itu hanya berpura-pura mati. Dan sebagai tambahan, sekali lagi sama seperti sebelumnya, ini mencegah aplikasi dan layanan, bukan ponsel itu sendiri untuk memindai hal ini. Dan lebih jauh lagi, ini tidak mencegah ponsel dan layanan lain untuk memindai perangkat Anda, yang mana, privasi kan? Lelucon yang bagus yang kita punya di sini. Lanjut ke berikutnya, kita punya, kirim data pengguna dan diagnostik. Matikan saja itu. Ini pada dasarnya Google menginginkan data Anda supaya mereka bisa memonetisasinya dan menjualnya. Jadi bantu tingkatkan pengalaman perangkat Android Anda dengan mengirimkan data diagnostik perangkat dan penggunaan aplikasi secara otomatis ke Google. Tidak usah. Sudah menjadi kepentingan terbaik Google untuk meningkatkan pengalaman Android mereka supaya Anda terdorong untuk membeli Android lagi. Kalau tidak, Anda bisa beralih ke sisi lain, seperti Apple. Jadi, bukan tanggung jawab Anda untuk memberikan data Anda yang mereka monetisasi agar mereka bisa meningkatkan sesuatu. Pada titik itu, Anda membayar peningkatan tersebut dengan data Anda sendiri, dan Google tidak membayar Anda uang untuk data ini. Jadi, tidak ada alasan mengapa Anda harus membagikannya secara gratis. Pendekatannya di sini adalah jika Google bisa menjualnya dan menghasilkan uang darinya, Anda juga seharusnya bisa menghasilkan uang darinya. Lagi pula, Andalah yang menghasilkannya. Jika Anda tidak dibayar untuk itu, Anda seharusnya tidak membagikannya. Selanjutnya, install pembaruan dan aplikasi. Sekarang yang satu ini adalah yang paling menjijikkan dan juga yang ditulis dengan cara yang paling omong kosong dan yang tidak benar-benar menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud. Jadi, lanjut dengan cepat. Dengan melanjutkan yang secara otomatis dimulai seperti pemerasan, Anda setuju bahwa perangkat ini mungkin, juga secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan dan aplikasi dari Google, dan operator Anda, bla bla bla. Tidak masalah. Sisanya tidak masalah. Jadi, Anda mungkin berpikir, ya, saya bisa mematikan pembaruan sistem dan pembaruan aplikasi di pengaturan setelah penyiapan. Dan ya, Anda bisa, tapi bukan itu maksud dari pengaturan tersebut. Ada alasan mengapa tidak ada tombol pilihan di sini, tidak seperti yang Anda miliki di pengaturan. Yang ada di pengaturan sebenarnya membahas hal yang persis sama seperti pembaruan sistem atau pembaruan aplikasi. Ini tidak membahas hal tersebut. Ini menyiratkan bahwa ia membahas hal itu, tetapi pada dasarnya ini hanya membual atau membohongi Anda. Yang sebenarnya dirujuk adalah layanan pembaruan OTA. Dan Anda mungkin sekarang sedang garuk-garuk kepala, apa-apaan itu layanan pembaruan OTA? Itu memang dirancang seperti itu. Sebenarnya ini pada dasarnya adalah proses yang berjalan di latar belakang ponsel Anda, yang biasanya tidak Anda lihat, kecuali Anda mengunduh aplikasi khusus untuk melihatnya, yang dirancang untuk menginstal patch keamanan, yang mana itu bagus. Patch keamanan jika tidak diperbarui jelas bisa digunakan sebagai celah kerentanan oleh peretas untuk mendapatkan informasi perangkat Anda dan beberapa Anda tahu informasi pribadi dari ponsel Anda. Jadi itu tidak masalah. Tetapi layanan ini juga digunakan untuk pembaruan paksa yang tidak pernah Anda sadari masuk ke perangkat Anda. Pembaruan itu akan langsung terinstal begitu saja dan Anda tidak punya cara untuk mengetahuinya. Anda mungkin pernah mengalami hal ini di satu waktu atau lainnya, di mana Anda membuka aplikasi suatu hari dan tiba-tiba tampilannya berubah meskipun ponsel tidak pernah diperbarui, baik aplikasinya maupun ponsel itu sendiri, namun aplikasi tersebut terlihat berbeda. Itulah pembaruan OTA untuk Anda. Dan alasan mengapa saya sangat membenci hal ini adalah karena kita mulai melihat ini semakin sering digunakan dengan cara yang jahat. Jadi perusahaan mulai menggunakan ini sebagai cara untuk mengubah ketentuan pembelian setelah pembelian dilakukan. Pada dasarnya itulah yang memungkinkan mereka lakukan dalam kasus ini, dan kita memang harus menyetujuinya.
Jadi sebagai contoh, Samsung dulu menjual dan sampai sekarang masih menjual kulkas pintar yang ada layarnya. Anda tahu, jadi Anda bisa memasang foto keluarga di sana, membuat daftar belanjaan, dan semua hal menarik yang awalnya memang dirancang untuk kulkas tersebut. Nah, Samsung melihat hal itu dan berpikir, wah, pasar yang belum tergarap, saatnya memasang iklan di benda sialan ini. Dan sekarang orang-orang yang membeli kulkas ini setahun atau 2 tahun lalu mendapatkan pembaruan paksa yang bahkan tidak mereka ketahui. Dan sekarang mereka mendapatkan iklan-iklan kecil yang menyenangkan di kulkas pintar mereka karena kulkas itu punya layar, jadi ada ruang untuk iklan. Jadi itu bagus, kan? Kulkas seharga $3.000 sekarang pada dasarnya tidak ada bedanya dengan sampah. Mungkin lebih baik sejak awal layar itu tidak ada di sana, karena sekarang layar itu hanya mengganggu Anda setelah Anda mengeluarkan biaya $3.000. Tapi jangan khawatir, kita tidak hanya akan membahas kulkas karena kita juga punya contoh lain dari Sony dalam kasus ini. Mungkin tidak mengejutkan jika menyangkut perusahaan yang menyebalkan dan menyeramkan. Pasti Sony, kan? Jadi Sony menjual ponsel Sony Xperia mereka. Ponsel-ponsel ini sebagian besar dirancang khusus untuk digunakan dengan kamera alpha mereka. Sony juga memiliki kamera mirrorless. Dan apa yang bisa dilakukan ponsel itu adalah menghubungkannya menggunakan kabel ke kamera tersebut untuk menggunakan ponsel sebagai layar yang lebih besar bagi kamera. Jadi kalau Alika menggunakan, Anda tahu, layar kecil yang ada di kamera Anda untuk melihat apa yang dilihat kamera, Anda bisa mencolokkan ponsel Anda dan menggunakannya sebagai gantinya. Dan layarnya jauh lebih besar, juga dikalibrasi warna dengan cukup baik. Ya, itu sudah termasuk gratis di ponsel Sony. Dan jika Anda membeli ponsel itu, Anda mungkin membelinya karena alasan tersebut, dan Anda membayar terlalu mahal karena alasan itu, karena ponsel tersebut memang sudah lebih mahal dari yang seharusnya. Tapi itu ada manfaatnya. Ya, Sony kemudian berkata, ya, tahu tidak? Tidak cukup banyak orang yang menggunakan ponsel kami dan aplikasi ini. Jadi kami akan menambahkan langganan, yang pada dasarnya berarti, tahu tidak? Orang-orang bodoh yang membeli ponsel ini karena alasan khusus ini, kami akan membiarkan mereka begitu saja, kan? Ya, dan Anda benar-benar dikerjai. Kami tidak butuh pelumas untuk itu. Nasibmu buruk, pecundang. Oh, Anda membeli ponsel itu setahun yang lalu untuk tujuan tersebut. Ya, sekarang kami bisa membayar langganan untuk tujuan itu. Jadi Anda sudah membayar kemahalan dan sekarang Anda juga harus membayar langganan untuk tetap bisa menggunakan fitur yang sudah Anda bayar itu. Atau sebagai alternatif, Anda bisa persetan dengan itu dan mulai menggunakan monitor plus yang nirkabel dan bisa digunakan di semua ponsel. Anda bisa berterima kasih nanti. Ngomong-ngomong, sekarang setelah semua itu selesai, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Secara teknis, Anda bisa menghapus layanan pembaruan OTA. Perangkat Anda jadi rentan terhadap eksploitasi jika sewaktu-waktu ada celah yang tidak tertambal karena Anda menghapus layanan ini. Tapi tahu tidak, pendekatan saya adalah jika sebuah perusahaan bisa mengubah ketentuan pembelian setelah pembelian dilakukan tanpa izin saya, itu sepertinya celah yang sangat-sangat besar. Dan jika saya melihat hal itu lebih sering terjadi daripada ponsel saya diretas, Anda tahu, saya rasa saya lebih memilih untuk menambalnya sendiri dengan menghapusnya. Itu hanya pendekatan saya. Ngomong-ngomong, mari kita lanjut. Jadi selanjutnya kita punya layanan yang direkomendasikan. Jadi kita punya program partisipasi pengalaman pengguna. Jangan, layanan rekomendasi yang dipersonalisasi. Tidak, layanan pembaruan otomatis. Tidak, kita bisa mematikan sebagian besar layanan ini. Jika Anda sangat menginginkan sesuatu, Anda bisa menyalakannya. Jelas, saya tidak menyuruh Anda untuk mematikan semua ini. Saya hanya menyarankan jika ada sesuatu yang memang Anda inginkan, mungkin App Center, silakan nyalakan saja. Program peningkatan pengalaman pengguna, ya, kita tidak akan ikut itu. Itu sama seperti Google. Berikan data Anda agar kami bisa menjualnya dan untung besar. Kami dapat untung 2 kali lipat dari data Anda dibanding menjual ponsel ini. Tidak setuju. Selanjutnya kita punya Mobile Cloner. Ini sebenarnya aplikasi yang cukup bagus jika mempertimbangkan segalanya. Ini bisa diunduh di perangkat lain. Dan yang bisa Anda lakukan dengannya adalah, misalnya, jika Anda beralih dari Samsung lama, Anda bisa mengunduh mobile cloner di Samsung tersebut, lalu hubungkan kedua ponsel ini dan pilih jenis data apa yang ingin Anda pindahkan dari Samsung itu ke ponsel ini. Dan jika Anda berpikir, ya, saya sudah mencadangkan menggunakan Google, maka Anda belum benar-benar mencadangkan perangkat Anda. Dan saya sarankan untuk menggunakan ini sebagai gantinya karena mobile cloner membuat koneksi antara kedua ponsel ini secara langsung. Jadi ini sepenuhnya offline, atau lebih tepatnya tidak terhubung ke jaringan. Dan ini tidak akan pilih-pilih mengenai jenis data apa yang bisa Anda pindahkan, atau seberapa banyak data yang bisa Anda pindahkan.
Ini hanya memungkinkan Anda untuk memindahkan semuanya selama Anda memiliki ruang yang cukup di ponsel itu sendiri. Dan Anda bisa memindahkan semuanya seperti foto, video, tidak peduli jika ukurannya lebih dari 15 GB, tidak seperti Google. Aplikasi, jika berasal dari luar Play Store, nggak masalah. Semuanya dipindahkan. Jadi ini akan jauh lebih baik dan juga lebih cepat. Lalu ada navigasi sistem. Jadi pilih navigasi manapun yang Anda sukai. Saya suka gestur. Jadi itulah yang akan saya gunakan. Dan ini pada dasarnya menyelesaikan pengaturan. Jadi ini seperti bersiap-siap. Dan inilah dia. Nah, dengan semua itu dikatakan saya harap Anda merasa video ini bermanfaat. Dan jika Anda merasa terbantu, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan terima kasih telah menonton.